Hai guys, selamat datang kembali di channel Dika and Rob. Dan hari ini aku akan kembali masak. Kalau kemarin udah bikin nasi bakar, kali ini aku akan mempergunakan sisa daun pisang. Ini akan aku buat lontong. Dan kalau nanti buat lontong udah pasti akan dipadukan dengan sate. Nah, di sini yang pertama aku akan siapin daging untuk satenya dulu karena akan kita marinasi selama kurang lebih 1 sampai 2 jam. Habis itu sambil menunggu dagingnya termarinasi baru nanti kita akan buat lontongnya. Oke, untuk bumbu dari dagingnya sendiri nanti akan aku kasih lengkap di videonya. Ini aku udah siapin daging, terus juga ada bawang putih, bawang merah, jahe, lemon, kok lemon sih? Jeruk nipis, terus ada ini gula Jawa, garam, lada, ketumbar, dan juga ada kecap. Ini sama sih, lada juga, lada putih. Nah, yang pertama aku akan haluskan bumbunya dulu, terus nanti kita campur ini semua, masukin ke dalam daging dan kita masukin ke kulkas. Karena hari ini aku males untuk ngulek pakai ulekan, jadi aku akan haluskan bumbunya, masukin ke tempat gini dan akan aku haluskan pakai chopper. Bumbu ini aku sekalian udah tambahin air lemon, terus campurin ke gula Jawa, aduk-aduk, tambahin ketumbar, tambahin garam secukupnya, lada putih, bisa juga tambahin lada hitam, terus kasih kecap dan campur sampai rata. Setelah itu, kita campur bumbu yang udah kita buat tadi ke dalam daging yang udah kita potong-potong. Nah, habis itu kalau bumbunya udah tercampur rata, kita diemin dagingnya 1 sampai 2 jam sampai bumbu meresap dan termarinasi dengan baik. Alright, kita tadi udah selesai bumbuin dagingnya. Sekarang udah masuk kulkas, akan kita tunggu 1 sampai 2 jam sampai termarinasi. Terus sembari menunggu kita akan bikin lontongnya. Sejujurnya ini aku juga masih belajar sih ya. Resepnya tadi lihat-lihat Google dulu. Terus tapi ya sekalian deh karena masih ada sisa daun pisang. Terus juga karena hari ini kita akan buat sate, jadi biar makin lengkap sekalian aja kita bikin lontong. Nah, ini aku kebetulan juga punya daun pandan frozen. Jadi kita akan pakai daun pandan biar nanti nasinya wangi. Terus juga sejumput garam. Dan nanti kita pakai rice cooker sih, baru habis itu kita rebus lontongnya. Semoga berhasil ya, tapi kalaupun misalnya nggak berhasil ya udah nanti bikin nasi aja. Oke, yang pertama kita siapkan dulu daun pandannya. Di sini aku punya 3 lembar daun pandan. Nah, yang satu akan aku gunakan untuk memasak nasi dan 2 sisanya nanti aku gunakan pada saat merebus lontong. Selanjutnya, masukkan daun pandan dan juga sejumput garam ke beras yang udah kita cuci bersih dan siap kita masak. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita aduk-aduk sampai air menyusut dan juga nasi setengah matang. Baru setelah itu kita dinginkan. Oh ya, untuk jumlah berasnya sendiri, di sini aku pakai sesuai biasa aku masak, 150 gram aja biar gak kebanyakan. Oke, barusan kita udah masak nasinya kurang lebih selama 20 menit ya. Ini udah kita angkat. Terus nanti kalau udah dingin baru deh kita gulung, kita bungkus pakai daun pisangnya dan direbus pakai daun pandan lagi. Cuman dari yang aku baca kalau untuk bungkus lontong itu ternyata yang kita pakai bungkus itu biasanya kan bagian luar itu kan yang bagian mengkilap, bukan yang ada putih-putihnya gini. Ternyata kalau bikin lontong biar warnanya jadi hijau gitu, kita yang bagian dalam itu kita pakai yang mengkilap. Jadi ini yang bagian ada putih-putihnya gitu, itu jadi yang luarnya. Oke, nanti kita akan coba ya. Semoga aja nanti berhasil dan warna lontongnya juga cantik. Nggak tahu deh, we'll see. Nah, sambil nunggu nasi dan juga dagingnya yang masih termarinasi, tiba-tiba aku ingat kalau beberapa minggu yang lalu aku pergi ke toko Asia dan aku beli ini. Tuh, punya bumbu sate. Ya di sini tulisannya lem sih buat daging kambing. Cuman karena aku punyanya di rumah daging sapi yang akan kita buat sate, jadi nggak masalah ya. Yang penting ini nanti satenya bisa makin mantep nih pakai bumbu kacang. Yes. Oke teman-teman, sekarang nasinya udah cukup dingin dan aku akan mulai coba
padetin terus kayak digulung gitu, dibikin lonjong. Kita akan coba untuk bikin lontongnya. Kalau udah selesai gulung nasinya tadi, sekarang kita akan masuk ke proses perebusan. Kita masukkan 2 lembar daun pandan tadi, terus kalau airnya udah mendidih, baru masukkan lontongnya. Dan kita masak selama 7 menit. Dan 7 menit itu dihitung ketika lontong udah masuk dan air udah mendidih ya. Nah, menurut resep yang aku baca juga sebenarnya masak lontong itu kan lama. Cuman ada tips biar masaknya itu nggak terlalu lama sampai berjam-jam, yaitu pakai trik kalau airnya pertama udah mendidih, kita masukin lontongnya, terus masak 7 menit, matiin kompor, diamin 30 menit, terus nyalain lagi. Kalau udah mendidih, ditunggu 5 menit, matiin kompor, terus ditunggu lagi 30 menit baru ditiriskan. Nah, aku juga nggak tahu ya sebenarnya kalau tata cara bikin lontong yang bener tuh kayak apa. Cuman ini aku ambil aja dari yang aku baca-baca yang paling simple menurut aku, jadi aku praktekkan. Survei membuktikan walaupun aku pakai cara bikin lontong yang menurut aku paling cepat, ternyata juga tetap aja lama. Dan menurut aku ini adalah masak yang paling cukup ribet dan lama persiapannya. Jadi kalau misalnya udah beneran lapar banget, ini bukan menu yang patut untuk dicoba. Jadi bener-bener harus dipersiapkan banget. Tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga belajar. Moga-moga aja tapi nanti hasilnya enak. Oh iya, jadi sebenarnya walaupun tadi habis mendidih terus ditunggu 7 menit, kita matiin selama 30 menit, itu ternyata di dalam juga tetap masih ada proses pemasakan gitu. Jadi dari mendidih itu kan dia tetap masih panas ya airnya. Lihat tuh masih ada gelembung-gelembung gitu. Jadi walaupun 30 menit kita tunggu, itu proses memasaknya tetap masih berlangsung. Jadi mungkin ini bisa jadi trik buat ngirit kalau misal masaknya pakai kompor gas kali ya. Oke, ini tadi udah kita rebus 2 kali, terus kita tunggu 30 menit. Sekarang kita tiriskan. Sambil nunggu lontongnya dingin, sekarang kita keluarkan daging yang udah dimarinasi tadi dari kulkas dan kita siapkan satenya. Nah, seperti biasa karena aku nggak punya grill pan atau yang buat bebakaran gitu, jadi aku pakainya teflon. Selain itu sambil nunggu satenya, kita juga bisa sambil nyiapin untuk pelengkapnya. Di sini aku punya tomat dan juga bawang merah yang akan aku iris-iris. Selain itu nanti juga akan aku tambahkan kubis segar, jadi biar makin lengkap satenya. Oke, di sini karena satenya udah siap, jadi aku akan potong lontong yang tadi udah kita bikin. Sebenarnya ini belum begitu dingin sih, masih agak anget dan juga ini belum set, jadi masih kayak agak basah gitu loh. Tapi ya udahlah ya, udah nggak sabar. Kalau harus nunggu lebih lama lagi, kayaknya keburu lapar.
Dan ini hasilnya nggak begitu hijau sih luarnya, tapi ya lumayan lah. Dan ini menurut aku karena masih belum dingin banget, jadi masih kayak terlalu lembek. Aku nggak tahu apa emang ini hasilnya kelembekan aku yang nggak jago bikinnya, atau mungkin bisa lebih padat lagi ketika udah benar-benar dingin. Nah, ini hasilnya dari dekat. Mungkin kalau ditunggu lebih lama lagi biar dia benar-benar set akan lebih padat. Akhirnya sudah selesai masak-memasaknya dan sekarang saatnya review. Oh iya. Enak nggak? Enak sekali. Yum. Try the rice cake. It's so good. I think it's a bit too soft. I had to wait longer for it to set, but No, it's so good. ya, mohon maaf itu ada suara mesin cuci. Dan ya, katanya enak. Enak. Suka? Suka. Oke, sekarang aku juga lapar banget. Do you want me to film you eating? No. No more filming. Oke, sekarang kita sudah keburu lapar. Aku sudah berjam-jam memasak ini baru selesai dan kita akan makan dulu. Jadi kesimpulannya menurut aku hasil satenya enak, cuman untuk hasil lontongnya belum sesuai ekspektasi aku. Mungkin aku masih harus belajar, atau mungkin juga karena aku nggak sabar nunggunya harus lama banget. But anyway, selamat mencoba untuk teman-teman kalau yang mau nyoba, atau mungkin kalau yang mau meninggalkan kritik dan saran buat aku atau video apa yang akan aku buat selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Thank you. Bye.